Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Anak-anak sekalian yang mudah-mudahan Allah muliakan dan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dalam hal menuntut ilmu, dan Allah senantiasa memberikan kemanfaatan dari apa ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan sama-sama membahas materi PAI tentang ketika bumi berhenti berputar. Apa yang akan terjadi jika bumi berhenti berputar? Itu akan terjadinya hari akhir. Dan hari akhir bisa disebut juga dengan hari kiamat. Apa sih itu hari kiamat? Yaitu hari peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Ataupun ini merupakan rahasia Allah yang pasti akan terjadi dan tidak ada satu orang pun makhluk yang mengetahuinya kapan hari itu akan datang. Dan kita sebagai muslim wajib untuk mempercayainya, mempercayai akan datangnya hari akhir, karena ini merupakan salah satu rukun ataupun termasuk rukun iman yang kelima. Ya. Dan tidak akan ada satu manusia pun yang tidak akan meninggal. Semua makhluk di dunia ini yang hidup akan meninggal. Ya, dan hari kiamat itu ditandai dengan apa? Dengan adanya bunyi trompet sangkakala oleh malaikat Israfil. Ya. Ketika manusia sudah meninggal, sudah mati, semua manusia akan dimintai pertanggungjawabannya. Pertanggungjawaban apa? Saat semasa hidupnya di dunia, perbuatannya semua, baik itu yang buruk maupun yang bagus, itu semua akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita senantiasa harus apa? Dengan salah satu hikmahnya itu kita untuk senantiasa rajin untuk beribadah, karena kita tidak tahu kapan kiamat terjadi. Nah, itu salah satu kenapa hari kiamat itu tidak diinformasikan terlebih dahulu, ya. Supaya apa? Supaya kita senantiasa berhati-hati dan selalu giat dalam hal beribadah. Adapun hari kiamat di dalam Al-Quran ada dijelaskan di dalam surah Al-Qari'ah. Ada, bisa kalian nanti lihat juga ya di buku kalian masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal-Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Nah, itu dijelaskan di dalam Al-Quran, terutama dalam surah Al-Qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah, dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth, pada hari itu manusia seperti laron yang beterbangan, saking riweuhnya ya. Nah, kalau bahasa Jerman itu riweuh ya. Kemudian dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Saking apa? Kita tidak akan mengenal, ya, tidak akan mengenal siapa teman kita, enggak. Udah pikirannya udah masing-masing lah, boro-boro mikirin orang lain. Kita juga sudah riweuh ya. Itu. Kemudian fa amma man saqulat mawazinu, maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun yang orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Na'udzubillahi min dzalik. Fa ummuhu hawiyah. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu beramal kebaikan ya, supaya nanti pada saat dimintai pertanggungjawaban, insyaallah kita semuanya kita bersama-sama masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian, tahukah kamu ya apakah neraka hawiyah itu? Ya, wa ma adraka ma hiya narun
hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Ya Allah, sekarang jangankan api yang di neraka ya, asapnya, kalau dalam sebuah ada sebuah qaul ya, qaul ulama bahwasanya api yang ada di dunia ini merupakan asapnya api neraka. Bagaimana di nerakanya, tidak bisa kita bayangkan, saking panas-panasnya. Mudah-mudahan kita dijaga dari fitnah dajjal ya, dari api neraka. Naudzubillahi min zalik ya. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adapun macam-macam hari akhir ataupun hari kiamat. Hari kiamat itu terbagi dua. Yang pertama yaitu kiamat sugro. Sugro itu dalam bahasa Arab ya. Kalau artinya itu adalah kiamat kecil. Kiamat kecil apa sih itu? Berakhirnya kehidupan semua makhluk ya. Semua makhluk yang bernyawa dan dalam skala kecil. Contohnya yaitu kematian. Setiap manusia akan mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi hancurnya alam di sekitar kita, misalnya gunung meletus, gempa bumi, ya, tsunami, terus banjir bandang. Itu merupakan kiamat sugro. Ya, dan kiamat sugro ini bisa saja terjadi oleh siapa? Oleh ulah kita sendiri. Contohnya kita berkendaraan tidak hati-hati ya, sehingga kecelakaan, membakar hutan, menebang pohon-pohon yang tidak terkendali, kita membuang sampah sembarangan sampai ke sungai hingga terjadi banjir, dan itu akan mengakibatkan terjadinya kiamat sughra ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua yaitu apa? Kiamat apa? Ada yang tahu? Yaitu kiamat kubra. Apa itu kiamat kubra? Ya, kiamat kubra itu kiamat yang besar, yaitu hari kiamat. Ya, hancurnya alam semesta beserta isinya, seperti matahari, bumi dan planet lainnya sudah tidak berjalan pada porosnya. Jadi makanya judulnya itu apa tadi apa? Jika ataupun bumi berhenti berputar. Ya, gunung-gunung meletus, semua planet apalah bertabrak-tabrakan lah semuanya. Ya. Karena pada saat itu dengan kudrah dan iradahnya Allah, alam semesta beserta isinya akan hancur lebur. Ya, dan ini merupakan rahasia Allah yang akan datang secara tiba-tiba. Bahkan ada dalam surah Az-Zalzalah ya, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Ya. Seperti itu. Jadi kita ngambil hikmah ya, ngambil hikmah daripada kejadian-kejadian daripada kita meyakini atau mempercayai iman kepada hari kiamat. Ya. Apa saja tanda-tanda hari kiamat kubro ini, yaitu banyak ulama muslim yang wafat sudah banyak sekali ya Allah. Para alim ulama, guru-guru kita semua sudah meninggalkan kita. Mudah-mudahan beliau-beliau ini dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian apalagi tandanya, ilmu agama dianggap tidak penting. Ini salah satu tanda-tandanya. Ini bukan terjadinya kiamat, tapi ini tanda-tanda ya, tanda-tanda akan terjadi hari kiamat, atau misalkan kiamat sudah dekat ya. Kiamat sudah dekat. Apalagi maksiat makin terang-terangan dan kejahatan di muka bumi makin merajalela. Banyak laki-laki yang perilakunya seperti perempuan, yang perempuan seperti laki-laki. Nah itu ya. Kemudian banyak yang mabuk ya, banyak yang pemakai narkoba seperti itu.
Mudah-mudahan kita dijauhkan ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan hikmah mempercayai hari akhir ini, yang pertama kita bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah. Kita bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan. Dengan apa? Ketika waktu sholat, kita sholat. Waktunya kita ngaji ya. Jangan sampai dilalaikan ya semuanya. Terus kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti kita misalkan berkelahi dengan teman, menggunakan obat yang terlarang, minuman keras, mencuri, memfitnah ataupun menggibah ya, membicarakan orang lain. Seperti itu dan lain sebagainya ya. Mudah-mudahan dengan kita beriman kepada hari kiamat, kita semua diberikan semangat untuk senantiasa lebih giat lagi dalam hal mengaji, lebih giat lagi dalam hal menuntut ilmu, belajarnya lebih rajin, apalagi nih hafalan tahfidznya nanti ya. Mudah-mudahan kalian senantiasa memberikan waktu untuk menghafal ya. Manfaatkan waktu ya. Wal asri, demi masa, kan di situ ya. Wal asri, demi masa. Jadi waktu itu jangan disia-siakan. Terima kasih. Maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.